sambil menjelaskan. Penjelasannya singkat aja, nanti baru setelah penjelasan dilatih sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dibacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah sampai ayat ke-7. Mari kita membahasnya, kesimpulan dari ayat-ayat yang telah dibaca. Pada surah Al-Fatihah kita sudah membahasnya berulang, dan sekarang juga dalam proses perulangan membahas apa-apa yang menjadi hikmah di dalam surah Al-Fatihah. Pada kesempatan ini akan dijelaskan dari sisi lain. Ada sangat banyak sisi dari penjelasan tentang surah Al-Fatihah ini ya. Pada kesempatan ini yang mau kita jelaskan adalah sungguh hidup manusia itu secara mendasar pada pandangan hakikat terdiri dari dua alam. Yang pertama adalah alam hak, yang kedua adalah alam batil. Kita semua lagi berada di alam batil, di mana alam batil itu ada 7 lapisan, itu yang dilambangkan dalam surah Al-Fatihah. Dan sebagian manusia, bahkan yang paling banyak itu ada di lapisan yang paling bawah, yaitu di ayat ke-7 surah Al-Fatihah. Ya, di dalam surah Al-Fatihah itu
melambangkan bahwa manusia butuh perjuangan yang sangat keras untuk bisa keluar dari alam batil. Sesuai dengan artinya bahwa yang selain Allah adalah batil, hanya Allah lah yang hak. Maka siapapun yang selain Allah secara dasar atau secara umum adalah binasa atau mengalami sesuatu yang buruk. Apalagi kalau tidak bisa keluar dari alam batil pada lapisan yang paling bawah, yaitu ayat ke-7 surah Al-Fatihah yang bunyinya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga dalam pembahasan di minggu-minggu yang sebelumnya. Lantas kita masuk ke pembahasan yang surah Al-Baqarah, masih diwakili oleh sang pemuncak. Jikalau kita berhasil keluar dari alam batil, maka wajiblah kita mengetahui hikmah atau hakikat dari si ayat pamungkas yang merupakan gerbang yang menjadi tanda bahwa kita berhasil keluar dari alam batil. Tapi sungguh ini bukan pekerjaan yang mudah, karena Allah membantu manusia dengan cara meletakkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak setelah surah Al-Fatihah. Di surah Al-Baqarah ayat 1 disebutkan Alif Lam Mim. Di beberapa kesempatan yang lalu mungkin pernah kita singgung, tapi ini kita akan jelaskan secara resume dasar ya. Alif menandakan bahwa Allah telah memberikan manusia tanda-tanda hebat yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, menunjukkan bahwa manusia itu dari sejak awal sudah terhubung kepada Allah. Maka Nabi Adam, hakikat Nabi Adam itu termaktub pada huruf alif di sini. Dan hakikat Nabi Adam ini dilanjutkan oleh hakikat Nabi Nuh. Jadi keilmuan yang ada di dua nabi ini termaktub di dalam huruf alif. Sedangkan lam di sini ada tanda panjang lam mim, ya mimnya juga. Lam artinya karena manusia sudah ditandakan Allah dari awal sudah terhubung kepada Allah, maka Allah memberikan dua sisi, yaitu sisi akhirat dan sisi dunia. Lam menandakan penolakan, menolak apapun yang selain Allah dengan cara melakukan keseimbangan dunia dan akhirat. Lantas pengertian dari huruf mim bahwa semua manusia wajib mengetahui rahasia dirinya, di mana rahasia dirinya itu akan bisa diketahui jika sudah melakukan keseimbangan yang ada pada lam, barulah terbuka rahasia pada diri manusia. Karena di dalam diri manusia sendiri ada banyak rahasia, setidaknya ada 4 unsur di dalamnya. Maka di sini melambangkan mim yang panjang ya. Ada mim yang menggambarkan nafsiyah, mim satu lagi melambangkan ruhaniyah ya. Lantas di ayat kedua yang tertulis di sini secara artinya adalah zalika kitab, zalikal kitab, ini kitab, la roiba, tiadalah keraguan padanya, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kita pernah membahas pada kajian minggu yang lalu bahwa sebenarnya Allah jelas meletakkan keraguan pada diri manusia. Tiadalah keyakinan dapat kita raih jika tidak ada keraguan. Maka setiap orang akan mengalami keraguan baru bisa mendapati keyakinan. Itulah yang disebut keseimbangan. Dan itulah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa.
Takwa itu benar-benar takut kepada Allah, bukan hanya diucap-ucapkan saja. Di ayat ketiga mencirikan tentang orang yang bertakwa. Di sini disebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Ya. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Ini adalah sebuah sindiran dari Allah. Karena Allah tidak langsung menyebutkan yu'minuna billah, tapi yu'minuna bil ghaib. Kenapa Allah menyindir manusia? Karena manusia itu masih lebih percaya kepada jin. Allah sangat jauh dan dianggap tidak ada malah. Tapi kalau jin, manusia menganggapnya ada. Maka Allah menyindir manusia bahwa ciri orang yang takut kepada Allah adalah percaya kepada yang gaib. Itu ciri pertama. Ciri kedua yaitu yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat ini juga sudah dan sedang dalam pembahasan yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Lantas ciri yang ketiga yaitu memberikan atau menyampaikan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Razaqnahum yunfiqun, maka berinfaklah, sampaikanlah amanah yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Maka ada 3 pencirian orang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan atau menegakkan sholat. Itu bahasan dari surah Al-Fatihah kita. Dan yang ketiga, memberikan atau menyampaikan amanah. Ya. Masuk kepada ayat yang keempat. Di sini dijelaskan orang yang beriman kepada yang gaib itu adalah orang yang beriman dengan apapun yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah kalam-kalam Allah pada kitabullah, ya. Itu pencirian orang beriman kepada yang gaib. Ciri keduanya apa? Bahwa mereka juga yakin akan adanya alam akhirat. Jadi udah ada pencirian yang lebih mendalam. Ciri orang bertakwa tadi ada 3. Ciri orang yang beriman kepada yang gaib ada 2. Ya. Lantas di ayat kelima di sini disebutkan mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang yang dianggap bertakwa itu adalah orang yang memang Allah mudahkan hatinya menerima petunjuk, dan sungguh orang-orang tersebutlah yang dianggap beruntung. Dan di ayat ke-6 di sini disebutkan merupakan kontradiksi atau perbedaan dari ayat sebelumnya. Innallazina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir, orang-orang yang terhijab, tertutup, kafaru, ya. Bagi mereka itu sama saja. Apakah Nabi Muhammad melalui kalam-kalamnya dan para pewaris dari keilmuan Nabi Muhammad SAW itu memberikan pelajaran, atau tadi menyampaikan amanah-amanah, atau tidak diberi pelajaran-pelajaran, mereka tetap tidak beriman. Artinya sudah ada 2 perbedaan, ya. Yang pertama adalah orang yang beruntung tadi adalah orang yang menerima petunjuk. Adapun orang yang sebaliknya adalah orang yang dihijab Allah, diberi peringatan atau pelajaran, atau tidak diberi pelajaran, sama saja, tetap tidak beriman. Dan di ayat ke-7 dari surah Al-Baqarah ini Allah pertegas bahwa orang-orang yang tidak beruntung tadi, orang-orang yang tertutup, terhijab, itu dikarenakan Allah menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka, dan mereka jelas mendapatkan azab Allah, azab yang sangat dahsyat, ya. Maka kesimpulan dari surah Al-Baqarah 1-7 ini adalah Allah menjelaskan perbedaan antara orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang Allah mudahkan hidayah masuk ke dalam qalbinya, dibandingkan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang memang Allah tetapkan tertutup
atau terhijab dari petunjuk-petunjuk Allah. Baik, demikian untuk bahasan kita tentang surah yang ada di Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah Al-Baqarah sampai ayat ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,